sebuah cerita horor tentang rumah dinas yang angker dari thread horor di akun Twitter @menjadigalau berjudul asli Rumah Dinas. Akan Mimin bawakan hari ini khusus buat kalian semua penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Buat kalian yang tinggal di rumah dinas, apakah kalian juga pernah mengalami kejadian seram selama tinggal di sana? Kalau ada, silahkan berbagi pengalaman horornya di kolom komentar. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Selamat menyimak. Aku tidak tahu apakah cerita ini horor atau bukan. Mungkin bagi sebagian orang cerita ini biasa dan bukan horor. Tapi bagiku ini pengalaman keluarga kami yang tidak akan bisa kulupakan seumur hidup. Cerita ini berawal dari tahun 2016. Suami yang dinas di Sulawesi dipindah tugaskan ke satu kota di Kalimantan. Setiap beberapa tahun sekali, memang diharuskan untuk pindah dari kota satu ke kota lain. Itu sudah konsekuensi bekerja di perusahaan tersebut. Saat itu anak kami, Vania, masih berumur sekitar 10 bulan. Jadi aku masih bisa mengikuti kemanapun suami ditempatkan untuk bekerja. Proses pemindahan selesai dan kami pun pindah dari Sulawesi ke Kalimantan. Karena saat itu belum ada tempat tinggal, perusahaan memberi fasilitas hotel berbintang selama kurang lebih 1 minggu. Waktu 1 minggu itu kami pergunakan untuk melihat calon rumah dinas yang akan kami tempati selama bertugas di Kalimantan. Ada satu rumah dinas yang kosong bekas pegawai sebelumnya. Rumahnya cukup besar dan ada garasi mobilnya. Pada hari kedua, aku diajak suami untuk melihat calon rumah dinas yang akan kami tempati nantinya. Suami meminta pendapatku apakah rumah ini cocok atau tidak untuk ditinggali. Pertama kali melihat rumah itu, aku rasa rumahnya cukup asri dan di dalamnya juga cukup luas. Namun perlu dilakukan bersih-bersih. Berdasarkan informasi dari kantor bahwa hampir 1 tahun rumah dinas tersebut tidak ditempati. Memang ada bagian-bagian yang seperti tidak terawat, kotor, berdebu, dan banyak sarang laba-laba di atap. Tapi overall cukup baik. Dan akhirnya kami memutuskan untuk menempati rumah dinas tersebut. Besoknya, barang yang dikirim dari Sulawesi mulai berdatangan. Dan saat itu langsung ditaruh di rumah dinas. Waktu menunjukkan pukul 12 siang. Dan kami melakukan pengecekan barang yang disesuaikan dengan daftar checklist yang akan kami buat untuk memastikan barang dikirim dari Sulawesi sudah terkirim semua. Pada saat melakukan pengecekan barang, datang laki-laki paruh-baya yang memperkenalkan diri. "Assalamualaikum. Permisi Pak, benar ini dengan Pak Jeffrey yang baru pindah dari Sulawesi." "Waalaikumsalam. Iya benar. Ini dengan Bapak siapa ya?" jawab suamiku. "Saya Pak Hasan Pak, yang diminta oleh Pak Dul, kolega kantor suamiku untuk membantu Bapak pindahan." Pak Hasan adalah orang baru yang bekerja di kantor suamiku sebagai pekerja bersih-bersih atau cleaning service. "Oh, Pak Hasan. Iya, betul. Mari silakan masuk." Saat masuk, Pak Hasan terlihat mengamati sudut-sudut rumah seperti penuh tanda tanya. "Ada apa Pak? Kok seperti orang bingung?" tanyaku sedikit curiga. "Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa," jawab Pak Hasan. Kami pun mulai bersih-bersih dan menata ruangan satu persatu. Rumah itu ada 2 kamar tidur, 1 gudang, 1 kamar mandi, dan dapur.
Bentuk rumahnya melebar ke samping, ruang tamu dan kamar bersebelahan. Tapi antara ruang tamu ke dapur terpisah sekat seperti lorong kecil. Lorong itu gelap dan kosong karena tidak dapat pencahayaan dari lampu. Fania yang berada di gendonganku terus saja memeluk dan tidak mau dilepas sama sekali. Jika ku turunin dari gendongan, pasti langsung menangis semacam ketakutan. Paling karena masih baru pindah, jadi butuh penyesuaian. Lagian kan ini belum semuanya beres, jadi masih sedikit kotor. Aku mengabaikan tingkah laku Fania yang sedikit aneh dan mencoba berpikir positif. Tetapi bagian lorong ini jujur sedikit mengganggu pikiran dan aku mengusulkan kepada suami untuk menambah penerangan di bagian lorong. Yah, kayaknya lorong ini perlu dikasih lampu deh, pintaku ke suami. Kenapa memang? Lorongnya terlalu gelap. Kalau tidak dikasih lampu, tidak enak saja. Iya pak, menurut saya juga begitu. Nanti biar saya yang pasang, timpal Pak Hasan. Oh, ya sudah, gimana baiknya saja, jawab suamiku dengan santai. Saat itu tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Dan kami pun bermaksud istirahat dan kembali ke hotel. Sedangkan Pak Hasan pamit untuk pulang. Sebelum pulang, suamiku memberitahukan kepada Pak Hasan tentang air yang tersumbat. Pak Hasan, kok airnya tidak keluar ya? Pak Hasan ngerti tidak? Tanya suami. Wah, kalau urusan air saya tidak mengerti pak. Tapi saya ada kawan yang mengerti saluran air. Kalau bapak mau, besok saya ajak ke sini. Sekalian untuk ngecek, jawab Pak Hasan. Oh, boleh tuh. Boleh langsung datang ke rumah. Besok, karena saya dari hotel ke rumah paling jam 9-an, jawab suami. Iya pak. Lalu Pak Hasan pun bergegas pulang. Esok harinya sesuai janji Pak Hasan, datang dengan kawannya yang bernama Pak Safri. Lama kami mengobrol dan menyepakati tentang biaya perbaikan saluran air. Setelah deal, suami pun segera bergegas kembali bekerja dan menyampaikan bila ada perlu maka bisa telepon atau WA. Sedangkan aku pamit untuk kembali ke hotel karena merasa kurang enak badan. Mungkin karena lelah bersih-bersih kemarin dan kurang istirahat. Pak Hasan dan Pak Safri lanjut untuk bekerja membersihkan rumah dan memperbaiki saluran air yang macet. Sekitar pukul 11 siang. Pak Safri menghubungi suami dan menyampaikan kalau tangki tandon kotor dan perlu dikuras. Perlu diketahui bahwa posisi tandon ada di belakang rumah di mana masih ada sepetak tanah yang cukup luas seperti kebun. Karena tidak terawat, banyak ditumbuhi ilalang dan beberapa pohon pisang liar dan pohon lainnya. Setelah pulang kerja, kira-kira pukul 17 waktu Indonesia Tengah, aku yang saat itu sudah merasa baikan ikut suami datang ke rumah dinas, bermaksud untuk mengecek sudah sampai mana Pak Hasan dan Pak Safri membersihkan rumah. Setibanya kami langsung menemui Pak Safri dan Pak Hasan lalu bertanya tentang bagaimana keadaan saluran air dan tandon. Apakah masih bisa digunakan atau harus diganti dengan yang baru? Sebelum ngomongin tentang air, Pak Hasan menyampaikan sudah sejauh apa yang beliau kerjakan. Pak Jeffrey, lantai dan tembok serta area dapur sudah saya bersihkan dan siap untuk ditempati. Tapi Pak, kata Pak Hasan dengan penuh ragu. Beliau pun juga menceritakan beberapa kejadian siang tadi yang mungkin tidak masuk akal. Tapi kenapa Pak Hasan? Tanya suami dengan mimik muka sedikit kebingungan. Sambil berpikir agak lama serta raut muka yang sedikit cemas, Pak Hasan meminta Pak Safri untuk menceritakan kejadian yang dialaminya tadi siang. Aku bisa melihat kalau muka Pak Safri saat itu tidak tenang. Dia gelisah seperti mau menyampaikan kalau ada sesuatu yang tidak beres dari rumah ini. Lalu Pak Safri menceritakan kejadian aneh yang dia alami saat membersihkan tandon. Pak Safri merasa ada yang menimpuk tandon dengan benda keras dari bawah.
Posisi Pak Safri ada di dalam tandon ukuran 1.200 liter yang berada di atas toren. Pada timpukan pertama, dia merasa temannya menjahilinya. "Weh, Pak Hasan, jangan iseng dong," pinta Pak Safri. Tetapi tidak ada sahutan dari Pak Hasan. Lalu selang beberapa lama kemudian tandon kembali ditimpuk untuk kedua kalinya. Saat itu Pak Safri mulai kesal dan menengok ke bawah. Tapi tidak ada siapa-siapa. Untuk memastikan itu Pak Safri turun untuk menegur Pak Hasan. "Pak Hasan, Pak, sudah deh, jangan iseng." Dan lagi-lagi tidak ada sahutan dari Pak Hasan. Lalu Pak Safri masuk ke dalam rumah bermaksud mencari Pak Hasan, akan tetapi Pak Hasan tidak ditemuinya. Bahkan sepeda motor Pak Hasan tidak ada di depan. Perasaan Pak Safri mulai tidak tenang. Dengan pikiran yang mulai aneh-aneh, Pak Safri kembali ke belakang untuk melanjutkan pekerjaannya membersihkan tandon. Saat itu waktu menunjukkan pukul 1 siang. Selang beberapa menit kemudian, untuk yang ketiga kalinya tandon ditimpuk lagi. Kali ini dengan benda yang sedikit lebih besar, sehingga bunyinya sangat keras dan tentunya mendengungkan telinga Pak Safri, ditambah ada suara seperti sesuatu meraung. Seketika Pak Safri kaget dan segera keluar dari tandon dan turun dari toren. Perasaan dan pikiran Pak Safri menjadi campur aduk. Bulu kuduk pun tidak bersahabat. Pak Safri langsung lari ke depan rumah. Sambil menghela nafas panjang, terdengar suara motor dari kejauhan menghampiri. Benar, ternyata yang datang adalah Pak Hasan. "Hei, Pri, lagi istirahat nih?" tanya Pak Hasan tanpa ada perasaan curiga. "Dari mana, Pak San? Sumpah nih, kayaknya aku sudah tidak kuat kerja di sini," timpal Pak Safri dengan nafas dan mimik muka yang seperti orang habis disambar petir di siang hari. "Loh, ada apa, Pri? Kok tiba-tiba jadi begini?" "Tadi kamu iseng ya, timpukin batu ke tandon waktu aku lagi di dalam tandon, sampai 3 kali. "Ah, enggak. Lah, aku ini habis beli makan dan minum buat kita makan siang ini. Nih, nasi padang yang sudah siap disantap," imbuh Pak Hasan sambil menunjukkan bungkusan nasi padang dari sepeda motornya. "Memangnya ada apa?" tanya Pak Hasan dengan penuh rasa penasaran. "Hilang rasa laparku, Pak. Sepertinya tadi aku digangguin sama barang tidak jelas. Nih, lihat, masih merinding kan?" sambil menunjuk tangannya sendiri. Dengan rasa campur aduk serta takut tersebut, diceritakanlah kejadian aneh yang menimpa Pak Safri ketika membersihkan tandon di belakang rumah. Pak Hasan hanya bisa berucap astagfirullah setelah mendengar cerita dari Pak Safri. Dalam pikiran Pak Hasan, dirinya sudah punya firasat aneh bahwa di rumah ini ada yang tidak beres. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Hal tersebut dia rasakan waktu pertama kali masuk ke dalam rumah dinas untuk memperkenalkan diri beberapa hari yang lalu. "Pak Hasan, apakah kejadian ini perlu kita sampaikan ke Pak Jeffrey?" tanya Pak Safri. "Coba deh nanti kita omongkan ke Pak Jeffrey pelan-pelan. Takutnya nanti malah tersinggung atau apa-apa." Perlu diketahui, sekitar rumah dinas memang sangat sepi meski di siang hari. Banyak pohon-pohon besar menghiasi sepanjang jalan komplek rumah dinas. Komplek rumah dinas ini tidak seperti komplek perumahan pada umumnya. Hanya sesekali orang melewati jalan ini. Mungkin karena ini gang buntu, jadi yang lewat ya cuma orang yang memang tinggal di komplek perumahan dinas ini. Rumah dinas di sini ada beberapa blok, dari blok A sampai K. Jalanannya pun tidak merata. Jadi dari blok A ke blok K semakin menanjak. Posisi rumah yang aku tempati ada di blok G paling ujung dan pas di tikungan. Di atasnya lagi masih ada blok H sampai K. Dan semua sudah terisi penuh oleh karyawan. Setelah rumahku ada semacam gardu listrik. Jadi kalau mau ke blok H sampai K pasti melewati rumahku dulu, lalu gardu listrik itu.
Depan rumah, jarak sekitar 50 meter, ada tanah kosong. Modelnya hampir seperti lapangan tapi lebih kecil, dan di tengahnya ada pohon besar, mungkin usianya 10-20 tahunan lebih. Pohonnya sudah tua juga. Kalau siang hari sih enak, rindang di bawah pohon. Tapi kalau sudah malam hari sedikit seram karena minim pencahayaan dari lampu. Setelah mendengar cerita dari Pak Safri, suami sedikit tidak percaya. Memang suamiku jarang sekali bisa percaya sama hal seperti itu. Lalu dia melihat keadaan kebun belakang rumah, dan aku pun mengikuti dari belakang sambil menggendong Fania. Pak Hasan dan Pak Safri juga turut mengikuti. Yang aku lihat, kebun belakang ini memang cukup seram. Ilalang tumbuh dengan liarnya hingga setinggi dada manusia dewasa. Tanpa berpikir panjang, aku juga setuju dengan pendapat Pak Safri untuk membersihkan ilalang dan memasang lampu taman. Aku lalu berdiskusi dengan suami. Yah, benar kata Pak Safri, kalau ini mesti dibersihkan dan dikasih lampu taman biar terang, pintaku. Ya sudah, jawab suami mengiyakan. Pak Hasan, besok semua ini dirapikan ya. Potong semua ilalang dan belikan lampu taman. Sekalian tolong dipasangin, pinta suami ke Pak Hasan. Baik Pak, besok akan saya kerjakan, jawab Pak Hasan. Lalu aku memberi uang ke Pak Hasan untuk membeli lampu taman. Berpisah, aku dan suami kembali ke hotel dan Pak Hasan beserta temannya pulang ke rumah. Sebelum pulang, suami memastikan ke Pak Safri bahwa tandon sudah selesai dibersihkan dan air siap digunakan. Setelah semuanya beres, kami pun pergi. Esoknya pada hari ke-6, sudah mulai merapikan barang dan ladang di belakang rumah juga sudah beres dibersihkan. Lampu taman sudah dipasang jadi bagian belakang cukup terang. Pak, pohon pisang yang di belakang mau sekalian ditebang, tanya Pak Hasan. Sudah, biarin saja nggak apa-apa. Lumayan juga kalau bisa berbuah kan? Suami enggan memotong pohon pisang yang tumbuh liar itu. Barang sudah tertata dengan rapi. Rumah selesai dibersihkan, masalah air juga sudah beres. Akhirnya rumah dinas ini siap untuk dihuni. Hari ke-7, aku dan suami mulai merapikan baju-baju yang ada di hotel, lalu kami pun check out dan pindahlah ke rumah dinas. Hari pertama menempati rumah itu, kami tidak lupa untuk mengadakan syukuran. Jadi, kami mengundang tetangga untuk datang ke rumah. Tidak lupa Pak Ustadz juga kami undang untuk memimpin doa selayaknya syukuran sebelum tinggal di rumah baru. Jam menunjukkan pukul 4:30 sore. Undangan tasyakuran pukul 5 sore, lalu buru-buru aku memandikan Fania. Sebelum para tetangga datang, begitu pikirku. Karena saking repotnya beberes baju jadi telat memandikan anakku. Selesai mandi, Fania aku bawa ke kamar untuk dipakaikan baju. Dari kamar mandi Fania aku pakaikan handuk. Karena handuknya besar, jadi seluruh badan Fania tertutup mulai dari rambut sampai kaki. Seperti bayi di bedong, jadi bagian muka masih terbuka. Sesampainya di kamar, handuk Fania aku lepas. Tapi setelah handuk terlepas dia tiba-tiba ketakutan, lalu memeluk aku dengan erat. Heran, Fania, kenapa? Tadi di kamar mandi tidak kenapa-kenapa, tapi setelah handuk dilepas, memelukku erat sekali. Aku coba berpikir positif saja di situ. Mungkin Fania kedinginan karena handuk yang membungkus badannya aku lepas. Tidak sampai di situ. Fania juga mencuri lihat di bagian pintu kamar. Dia mengintip, lalu kembali memeluk erat, seperti ketakutan melihat sesuatu. Kakak kenapa? Tanya aku sambil melihat ke arah pintu kamar juga. Kosong, tidak ada apa-apa, dan udara tiba-tiba saja menjadi sedikit panas. Fania tiba-tiba menangis dengan kencangnya sampai aku bingung sendiri dibuatnya. Para tetangga sudah mulai berdatangan. Suami yang sudah menunggu di depan mempersilahkan masuk ke dalam rumah.
Aku tetap di kamar menenangkan Fania. Setelah sedikit tenang, buru-buru aku pakaikan baju supaya tidak masuk angin nantinya. "Bun, tetangga sudah pada datang tuh. Keluar Gi," pinta suami. "Ini gimana? Fania nangis sambil meluk aku kayak gini." "Fania kenapa sih?" tanya suami heran melihat anaknya yang bertingkah aneh. Karena memang Fania tidak pernah bertingkah seaneh ini sebelumnya. Suami pun memintaku untuk menenangkan saja Fania di kamar. Urusan tamu biar dia saja yang ngurus. Pengajian pun dimulai. Ustadz memimpin doa-doa dan lainnya mengamini. Aku pun juga ikut berdoa dari dalam kamar. Saat itu pula Fania sudah mulai tenang. Dia tidak menangis lagi dan tertidur di pelukanku. Pengajian telah selesai dan para tamu berpamitan untuk pulang. Merasa Fania sudah tenang, aku pun membawa dia keluar dari kamar. "Sudah pada pulang semua ya?" "Oh, iya, tadi dapat salam dari ibu-ibu komplek." "Waalaikumsalam. Jadi tidak enak karena tidak bisa keluar kamar. Habis aku gerak sedikit saja, Fania langsung bangun dan menangis." "Kenapa ya Fania? Tumben banget loh." "Aku juga tidak tahu ya. Lihat hantu paling." "Lah, mana ada hantu, ngasal kamu." Dibilangin juga. Siapa tahu yang diceritakan Pak Safri kemarin benar. Sudah, jangan ngaco ngomongnya. Kalau belum mengalami langsung, suamiku memang kurang percaya sama hal-hal seperti itu. Kemarin, setelah Pak Safri menceritakan kejadian yang dialaminya sewaktu membersihkan tandon belakang, suamiku hanya menanggapi dengan santai. Aku sebenarnya sedikit khawatir tinggal di sini setelah apa yang dialami Pak Safri kemarin. Apalagi kita ada anak kecil yang belum ada 1 tahun dan katanya anak kecil itu lebih sensitif sama hal-hal seperti itu. Tapi lagi-lagi aku mencoba berpikir positif saja dan mengikuti suamiku untuk tetap tinggal di rumah dinas ini. Malamnya kami lalui seperti hari-hari biasa dan tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah 3 hari, pengalaman tidak menyenangkan pun datang. Mulai aku yang tiba-tiba sakit, terus anakku juga ikut-ikutan. Lalu yang terparah, suamiku juga sakit keras hingga hampir membahayakan nyawanya. Malam ketiga kami tinggal di rumah itu, sudah mulai ada sedikit gangguan. Aku sakit, tidak tahu juga kenapa tiba-tiba sakit. Padahal kemarin sudah benar-benar sembuh sebelum pindahan ke sini. Pikirku ini kecapean saja. Sedikit istirahat juga mungkin sudah baikan. Ini normal-normal saja menurutku, tidak ada yang janggal sama sekali. 2 hari kemudian, anakku juga ikut-ikutan sakit. Demam tinggi bahkan mencapai 40 derajat. Di situ aku sudah panik, Fania mulai mengigo tidak jelas. Saat suami pulang kantor sekitar jam 5, aku langsung memberitahu kalau Fania demam tinggi. "Yah, Fania demam tinggi sekali nih." "Lah, bukannya tadi pagi masih baik-baik saja?" "Iya, terus siang badannya mulai anget, sampai sekarang jadi demam tinggi begini." Suami menempelkan tangannya ke kening Fania bermaksud untuk mengecek suhu tubuh. Dan langsung tersentak kaget. "Ya Allah Bun, panas sekali badannya." Dibilangin juga. Aku sedikit kesal. "Yuk, bawa ke dokter saja. Nanti aku tanya sama Bang Zul dulu, rumah sakit dekat sini yang mana." "Iya, sudah, ayo buruan." Lalu dia mengambil HP dari saku celana kerjanya dan menelpon teman satu kantornya. Terdengar bunyi telepon tersambung dan diangkat. Karena volume cukup tinggi dan teleponnya deketan, jadi terdengar suara seorang laki-laki. Iya, dia adalah teman kantor suamiku. Kita biasa memanggilnya Bang Zul. "Halo Bang," suara suamiku membuka obrolan. "Iya, kenapa?" jawab Bang Zul dari seberang telepon. "Anakku sakit nih Bang." "Anak kamu yang mana?" "Lah, yang mana lagi? Anakku kan cuma 1. "Oh iya. Terdengar sedikit bercanda dari obrolan mereka, karena suami dan Bang Zul sudah akrab sekali.
Mereka berdua bawaannya konyol, jarang sekali langsung serius. "Rumah sakit dekat sini mana ya bang? Mau aku bawa ke dokter, demamnya tinggi sampai 40 derajat. Suami mulai khawatir. "Lah, serius kamu? Ke rumahku saja dulu, aku anterin yuk." Kita pun langsung bergegas menuju rumah Bang Zul. Jarak rumah kita tidak terlalu jauh, hanya berbeda beberapa blok saja. Kita di blok G, Bang Zul di blok depan yaitu blok B. Sampai di rumah Bang Zul, kita disambut oleh istrinya Bang Zul yang bernama Mbak Tata. "Sejak kapan sakitnya?" tanya Mbak Tata. "Tadi siang mbak, anget gitu badannya. Sekarang demam tinggi." Aku pun menjelaskan. "Ini mau dibawa ke dokter langsung?" Bang Zul bertanya. "Iya bang, rumah sakit dekat sini mana ya?" "Loh, kamu sudah coba kompres belum?" tanya Bang Zul lagi. "Anak kamu kecapean itu, atau dia melihat sesuatu ya? Kan rumah itu kosong lumayan lama," timpal Mbak Tata. "Iya sih mbak, beberapa hari ini dia seperti sering takut-takutan gitu, tidak mau sekali ditinggal sendirian." Aku pun menjelaskan kalau Fania memang benar tidak mau ditinggal sama sekali. Dia jadi lebih lengket sama aku. Apalagi kalau habis mandi bawaannya nangis pingin buru-buru sudahan. Padahal Fania tidak pernah seperti itu sebelumnya. Fania tipe anak yang jarang sekali menangis dari bayi. Tapi setelah pindah ke sini, tidak tahu kenapa jadi cengeng. Dikit-dikit menangis seperti ketakutan. Dia sering nunjuk-nunjuk pintu kamar kalau pas ganti baju di kamar. Karena masih beberapa bulan, jadi Fania belum bisa ngomong. Fania juga belum bisa berjalan, dia masih merangkak, berdiri kadang-kadang saja bisa. Pas pagi itu, habis mandi seperti biasa, Fania aku taruh di kamar sambil aku selimutin handuk. Dia berdiri di atas kasur, aku tinggal ambil baju sebentar. Tidak jauh, karena lemari masih jadi satu di kamar. Pas balik badan, Fania seperti ada yang ngedorong, terus dia jatuh dari tempat tidur. Untung kasurnya spring bed gitu, tidak pakai dipan jadi pendek. Tapi buat anak seusia Fania, jatuh dari situ juga lumayan sakit. Aku kaget. Aku benar-benar melihat kalau Fania seperti didorong oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Di situ dia nangis kejer karena kepalanya kepentok ama ubin. Langsung ku ambil dan aku gendong Fania. Aku menenangkannya sampai tangisnya berhenti. Fania menangis histeris dan ketakutan. Aku panik, berdoa supaya tidak ada apa-apa setelah ini. Seharian itu aku tidak ngelepasin pandanganku dari Fania, dia terus dalam pengawasanku. Ya aku cuma takut kalau Fania diisengin lagi sama mereka yang tidak kasat mata, yang aku sendiri juga tidak tahu bentuknya seperti apa. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Biasanya suami pulang sebentar untuk sekedar makan siang. Tapi di hari itu dia tidak pulang, bilangnya sibuk karena kerjaannya menumpuk, jadi makan siang di kantor. Fania yang tertidur aku geletakin di kasur depan TV. Sambil kipas terus menyala karena hari aku rasa panas sekali. Setelah mendengar ceritaku panjang lebar, Bang Zul dan Mbak Tata semakin yakin kalau di rumah yang aku tempati saat ini ada yang tidak beres. Tapi kami tidak mau ambil pusing dulu. Yang kami pikirkan saat ini adalah demam yang setinggi itu. Fania harus buru-buru dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Setelah diobservasi selama beberapa jam oleh dokter UGD, demam Fania mulai turun dan sudah diperbolehkan pulang karena tidak ada sakit yang serius. Kami pun pulang setelah menebus obat yang diresepkan oleh dokter. Jam menunjukkan pukul 10 malam saat aku dan suami tiba di rumah. Sejak kejadian pagi tadi aku jadi lebih waspada. Fania sama sekali tidak lepas dari gendongan. Sampai tidur pun masih tetap dengan posisi menggendong Fania. Beberapa hari berlalu dan Fania sudah mulai sembuh. Dia kembali ceria seperti biasanya.
Anehnya, setiap Fania melewati lorong yang memisahkan antara rumah dan dapur, dia selalu memasang muka ketakutan. Seakan-akan ada yang memperhatikan kita dari suatu sudut di lorong itu. Pasti ada yang tidak beres dengan rumah ini, batinku dalam hati. Sejak pindahan, aku sudah berusaha mencari-cari orang yang bisa membantuku bersih-bersih di rumah. Tapi sampai sekarang tidak ada satupun orang yang mau. Memang, akhir-akhir ini sangat sulit mencari pembantu rumah tangga. Banyak yang lebih memilih kerja di luar negeri ketimbang menjadi PRT di negara sendiri. Sudah hampir 2 minggu kami tinggal di rumah dinas ini, banyak godaan-godaan yang terjadi. Mulai dari keran kamar mandi nyala sendiri, TV yang tiba-tiba hidup atau mati sendiri, dan hal-hal lain di luar nalar kita. Menginjak minggu ketiga, aku izin sama suami untuk pulang ke Jawa, ke rumah keluargaku di Jawa Timur. Karena sejak menikah hingga punya anak, aku cuma pulang 1 kali saja waktu Fania umur 2,5 bulan. Kali ini Fania sudah menginjak 8 bulan lebih. Jadi walaupun pulang ke Jawa sendiri, aku tidak ada masalah. Karena Fania anak yang gampang diajak bepergian. Tidak pernah rewel di jalan, bahkan naik pesawat pun alhamdulillah Fania tenang-tenang saja. Jadi bukan hal sulit jika pulang sendiri tanpa ditemani suami. Begitu pikirku. Setelah mengantongi izin dari suami, aku diantar ke bandara dan dengan cerewetnya suami bilang harus ini, harus itu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Jeffrey memang cenderung orang yang cerewet jika itu menyangkut keluarganya, apalagi anaknya. Kurang lebih 1 minggu aku berada di kampung halaman. Setiap malam hari Jeffrey selalu telepon dengan alasan minta ditemani, karena takut di rumah sendiri. Jeffrey sering mengajak teman-temannya menginap di rumah, kadang dia yang menginap di rumah temannya. Tapi ada beberapa malam dia tidur sendiri di rumah. 5 harian aku berada di Jawa. Jeffrey sudah merengek minta aku cepat kembali karena dia tidak mau pisah lama-lama dengan anaknya. Maklum, Jeffrey sangat suka anak kecil. Apalagi dia juga baru menjadi seorang ayah. Dan dengan umur Fania yang masih 10 bulan masih terlihat sangat lucu. Tidak tega melihat Jeffrey yang selalu memintaku untuk cepat pulang. Aku pun meminta dia untuk membelikan tiket pesawat esok harinya. Barang sudah tertata rapi, tinggal menunggu berangkat besok. Anehnya, sore hari tiba-tiba badan Fania demam tinggi, seakan dia tidak mau diajak pulang kembali ke rumah dinas itu. Sore itu juga, ku bawa Fania ke dokter anak, dan aku juga bilang kalau besok mau naik pesawat. Dokter melarangku untuk bepergian sampai Fania benar-benar sembuh. Karena bahaya, anak yang kurang sehat dibawa naik pesawat. Akhirnya penerbanganku ditunda selama 2 hari, sampai Fania benar-benar sembuh. Setelah sembuh, barulah aku melakukan perjalanan kembali ke Kalimantan. Seperti mendapat pertanda, sesaat setelah memasuki ruang tunggu bandara penerbangan, delay kurang lebih 4-5 jam. Jeffrey terus menelpon menanyakan kabar jam berapa pesawat akan diterbangkan. Setelah melalui hari yang sangat melelahkan, akhirnya aku pun tiba di tujuan. Jeffrey mengajakku untuk makan malam di luar sebelum pulang. Tapi kutolak karena sudah merasa sangat kelelahan. Kami pun pulang dan memutuskan untuk membungkus makanan saja. Fania yang sedari tadi tidur, setelah sampai rumah dia terbangun dan mulai rewel lagi. Aku mengatakan pada Jeffrey mungkin hanya efek kelelahan karena tadi pesawat delay begitu lama. Esoknya, karena hari Senin, Jeffrey berangkat kerja seperti biasanya. Setelah selesai ngurusin Fania, aku pun mulai bersih-bersih rumah. Aku mengeluarkan baju-bajuku dari koper dan membuka makanan yang kubawa dari kampung, bermaksud membagikan ke tetangga sebagai oleh-oleh. Aku membuka kantong kresek dan mengeluarkan makanan di dalamnya. Makanan itu terbungkus daun pisang bentuknya seperti lontong, tapi bukan nasi isinya. Aku membuka pembungkusnya.
bermaksud ingin memakannya satu, mencoba sebelum memberikan kepada tetangga. Aku begitu kaget setelah tahu bahwa makanan yang aku bawa semua berjamur, busuk. Padahal seharusnya jajanan itu tahan hingga 7 hari dan tanggal pembuatannya masih di hari yang sama saat aku membeli jajanan itu. Terhitung masih 2 hari dan seharusnya masih bisa bertahan 5 harian. Tapi aneh, kenapa pas aku buka sudah dalam keadaan berjamur? Penasaran, aku buka semua dan benar, jajanan yang aku bawa berjamur semua. Mungkin karena aku membungkusnya dengan kantong kresek makanya jadi cepat membusuk. Aku tetap berpikir positifnya saja. Setelah membuang makanan itu, aku lanjut bersih-bersih. Baju kukumpulin di kantong besar untuk di laundry. Lagi dan lagi, aku merasa janggal setelah melihat noda di celana boxer yang biasa Jeffrey pakai. Noda kecoklatan, seperti wanita saat siklus terakhir menstruasi. Biasanya, kalau wanita menstruasi di hari-hari terakhir suka keluar darah kecoklatan. Karena penasaran, kutilfonlah Jeffrey bertanya kenapa bisa ada noda di celananya. Jeffrey menjawab kalau sudah 3 hari ini dia mengalami infeksi saluran kencing. Jeffrey juga tidak tahu apa penyebabnya. Awalnya Jeffrey seperti anyang-anyangan dan semakin lama perutnya pun mulai terasa sakit. Pas aku tanya dia salah makan apa atau minum apa, Jeffrey menjawab kalau tidak ada yang aneh. Dia makan minum seperti biasa. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit untuk periksa. Dan benar, kata dokter, Jeffrey menderita infeksi saluran kencing. Setelah konsultasi dan mendapat resep, kita pulang. Menginjak minggu keempat, sekarang giliran Jeffrey yang sakit. Badannya merasa sangat tidak enak. Ya mungkin itu juga terjadi karena infeksi yang dia derita. 3 hari sudah Jeffrey sakit. Sampai di hari ketiga sakit, Jeffrey mulai parah hingga dia harus izin tidak masuk kerja hari itu. Suasana rumah terasa sangat pengap. Hawa yang berembus juga terasa panas. Ngurusin Jeffrey yang lagi sakit, belum juga Vania rewel sekali. Benar-benar pusing sampai aku pun ikut sakit jadinya. Perasaan kami mulai bercampur aduk. Kenapa kita jadi sering sakit? Dan kenapa sekarang Vania jadi anak yang sangat cengeng, padahal Vania bukan tipe anak yang rewel. Kita biasa tidur di atas jam 11 malam, bahkan sering tidur jam 1 atau 2 malam. Tapi tidak hari itu. Karena sedang sakit, aku dan Jeffrey memutuskan istirahat lebih sore. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Gorden aku tutup semua dan pintu kukunci. Kami bersiap untuk istirahat. Vania sudah terlelap, begitupun juga Jeffrey. Tinggal aku yang masih terjaga. Hawa di kamar terasa sangat panas dan pengap sekali, hingga aku merasa sulit bernafas. Aku pun mengambil remote AC dan bermaksud menyetelnya jadi lebih dingin. Tetapi ini sudah mentok, sudah tidak bisa didinginkan lagi. Apa AC-nya rusak atau gimana? Tapi ini kan baru. Toh kemarin juga tidak apa-apa. Pikiranku berkecamuk. Seakan tidak mau ambil pusing, aku memaksakan diri untuk terlelap. Bayangan seseorang berdiri di sebelah pintu membuatku terbangun dan menengok ke arah pintu. Nihil. Tidak ada siapa-siapa di sana. Bayangan itu pun melintasi luar jendela kamar. Kurang jelas karena lampu kamar temaram yang hanya mendapat pencahayaan dari lampu tidur saja. Aku melihat jam yang ternyata masih pukul 10:30 malam. Sebelum akhirnya bertekad untuk mengecek, ku buka sedikit gorden jendela, bermaksud melihat keluar rumah. Tapi sepi, lagi-lagi tidak ada apa-apa di sana. Sampai aku memberanikan diri keluar kamar. Bunyi gagang pintu dan perlahan aku membuka pintu kamar dengan ditemani suara derit pintu yang membuat suasana lebih menyeramkan. Suaranya memecah kesunyian. Kulihat
Fania dan Jeffrey masih terlelap. Sambil menelan ludah, ku beranikan diri keluar kamar. Gelap, sepi, tidak ada siapa-siapa sampai aku merasakan ada siluet seorang wanita yang berdiri di lorong sempit itu. Belum juga merasa kaget, hingga entah dari mana seperti ada angin yang berhembus, dingin sampai mampu membuat bulu kuduk berdiri. Nafasku mulai tidak terkontrol. Telapak tangan mulai menjadi sangat dingin hingga jantung pun ikut berdegup kencang. Sepersekian detik tubuh ini mematung, sebelum akhirnya aku bisa berlari kembali ke kamar. Pintu kututup kembali dan aku meringkuk di bawah selimut. Membaca surat-surat yang aku bisa, dan tidak terasa air mata mulai keluar membasahi pipi. Aku menangis sendiri di malam gelap itu. Sedikit demi sedikit, hatiku terasa tenang, dan rasa kantuk pun mulai membuat mataku terpejam. Akhirnya, aku bisa tertidur kembali. Sayup-sayup terdengar suara hingga membuatku terbangun. Aku meraih jam yang tergeletak di atas meja. Jam 00:30, dan aku seketika tersadar. Malam ini terasa sangat panjang, suara itu masih terdengar rancu. Semakin lama semakin keras, hingga aku tahu dari mana sumber suara itu. Jeffrey mengigo, membicarakan hal-hal yang aku pun tidak mengerti. Pohon coklat, di belakang rumah ada pohon coklat, Jeffrey terus merancu. Pohon coklat apa? Di mana? Aku pun bertanya karena merasa heran. Ada pohon coklat di belakang rumah. Ngawur kamu, di belakang tidak ada pohon coklat. Aku pun meyakinkan, karena setauku di belakang rumah memang tidak ada pohon coklat. Aku di sana, di pohon coklat itu. Tolong aku. Semakin lama, semakin tidak jelas apa yang dikatakan Jeffrey. Aku siapa? Kamu jangan ngomong yang aneh-aneh ya, bentakku. Aku pun mulai membangunkan Jeffrey. Badannya sangat panas. Keringat dingin mulai membasahi seluruh badan Jeffrey sambil terus mengigo yang tidak-tidak. Pohon coklat di belakang rumah, aku di sana. Jeffrey mulai menangis. Di belakang tidak ada pohon coklat. Aku terus meyakinkan. Ada, dulu ada, tolong aku. Aku yang tidak tahu harus berbuat apa. Langsung menangis sambil tetap membangunkan Jeffrey. Berharap Jeffrey tersadar dari tidurnya. Aku suka kalian di sini, tetaplah di sini bersamaku. Seketika badan Jeffrey mulai menggigil hebat. Ya Allah ayah, sadar, istighfar ya, eling. Saat itu aku menyadari pasti bahwa rumah ini tidak sehat, sangat tidak sehat. Aku terus mengguncang-guncang badan Jeffrey memeluk suamiku sambil membisikkan, ayah, yang tenang, ingat Allah, ingat aku dan anakmu. Ingat keluargamu yang lain, ingat almarhum mamamu. Seketika Jeffrey menyebut mamanya, memanggil-manggil mamanya. Jeffrey sangat sayang sama keluarganya, terutama almarhum mama yang sudah beberapa tahun meninggal. Dia mulai menangis, dan seakan-akan mamanya datang untuk membawa Jeffrey kembali tersadar. Tiba-tiba matanya terbuka sambil mencari-cari sekeliling. Bun, mamaku tadi di sini. Mama membawaku kembali. Mama menunjukkan jalan padaku. Jeffrey bercerita sambil terisak. Sudah ya, nyebut, istighfar, berdoa sama Allah. Kirim Al-Fatihah untuk mama. Berterima kasih sama Allah. Aku mencoba menenangkan. Di belakang, ada pohon coklat enggak, Bun? Tanya Jeffrey setelah dia mulai tenang. Pohon coklat apaan sih? Kamu dari tadi nyebut-nyebut pohon coklat, tanyaku. Tadi aku didatangi sama wanita. Dia bilang suruh cari pohon coklat di belakang rumah, jelasnya. Di belakang rumah itu tidak ada pohon coklat. Setelah itu aku seperti dibawa ke suatu tempat entah di mana. Sampai tiba-tiba mama muncul dan menarikku. Cerita Jeffrey. Ya, kita harus pindah dari sini. Rumah ini tidak sehat. Kita sebulan di sini saja
Ada saja yang terjadi. Kita sakit bergantian, sampai puncaknya ini tadi kamu ngigo yang enggak-enggak. Aku takut keluarga kita kenapa-kenapa. Air mataku mengalir. Iya, besok aku akan coba cari-cari kontrakan. Mudah-mudahan cepet dapet ya bun. Lalu kita pindah dari sini segera. Jeffrey mengiyakan. Tiba-tiba Jeffrey meringis kesakitan. Setelah ku tanya kenapa, ternyata jempol tangan kanan Jeffrey bengkok dan tidak bisa diluruskan. Semakin dipaksa, maka semakin sakit jadinya. Kita pun terheran-heran. Sebelumnya tidak apa-apa, kenapa sekarang jadi seperti ini? Kejadian ini makin membulatkan kita untuk mencari kontrakan dan keluar dari rumah dinas ini. Besoknya, Jeffrey sudah mulai bekerja. Badannya masih sedikit lemas, tapi dipaksa untuk masuk kerja sembari bertanya-tanya. Orang kantor, siapa tahu ada yang tahu kontrakan. 2 hari kita berkeliling mencari kontrakan. Tidak mudah bagi kita untuk mendapatkan kontrakan yang pas. Setelah semua kejadian yang menimpa kita akhir-akhir ini, kita jadi lebih waspada dalam memilih rumah kontrakan. 4 hari berlalu setelah kejadian malam itu, dan kita sudah menemukan kontrakan yang dirasa cocok untuk ditinggali. Tidak berpikir lama, kita pun mulai pindahan, mengemasi barang dari rumah dinas menuju ke kontrakan baru. Tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 10 menit berkendara sudah sampai di kontrakan yang baru. Sambil dibantu oleh teman-teman Jeffrey, proses pindahannya tidak memakan waktu lama. 1 hari sudah selesai karena memang barang kami tidak terlalu banyak. Di rumah kontrakan yang baru, alhamdulillah, Fania jadi lebih tenang. Jeffrey pun berangsur-angsur membaik. Tapi jari jempol Jeffrey masih sakit, belum bisa diluruskan seperti biasa. Banyak teman kantor Jeffrey yang datang ke kontrakan baru kami. Memang sengaja diundang untuk makan-makan. Ya hitung-hitung sebagai syukuran karena mendapat kontrakan baru. Ada 4 orang yang membawa keluarganya, kita memang sudah saling kenal. Sejak aku pindah ke kota ini, mereka memang sering main ke rumah, jadi tidak butuh waktu lama bagiku untuk mendapatkan teman. Ku dengar Jeffrey bercerita ke teman-teman yang datang malam itu, menceritakan kejadian malam yang mengerikan itu. Jeffrey menunjukkan jari jempolnya yang ketekuk dan tidak bisa diluruskan. Itu tidak bisa kamu lurusin sama sekali? Bang Zul bertanya heran. Tidak bisa. Kalau dipaksa sakit sekali. Jeffrey menjelaskan sembari mencoba meluruskan jari jempolnya. Itu awalnya kenapa bisa sampai jari kamu kayak gitu? Bang Ferry bertanya heran. Aku juga tidak tahu bang. Kata istriku malam itu aku ngigo-ngigo, nyebut pohon coklat. Setelah bangun, begini keadaan jempolku. Jeffrey berusaha menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Aku punya kenalan tukang urut. Besok kamu ke rumah, aku panggilin itu tukang urut. Bang Zul memberi saran. Boleh deh bang, siapa tahu bisa nyembuhin tanganku. Jeffrey mengiyakan. Ya sudah, besok pulang kerja kamu ke rumahku ya. Oke, sip. Malam itu acara berjalan lancar. Ketika hari mulai larut, para tamu berpamitan pulang. Esok hari, sesuai dengan janji, sepulang kerja, aku dan suami datang ke rumah Bang Zul. Tidak lama kemudian datanglah seorang wanita, mungkin umurnya sekitar 60 tahun. Beliau cantik, perawakannya tidak gemuk dan lumayan tinggi kalau menurutku. Beliau enak dipandang, kelihatan kalem dan adem orangnya. Kami biasa memanggilnya dengan sebutan Oma. Tidak banyak mengobrol, Jeffrey pun mulai dipijat sama Oma. Waktu proses pemijatan, Jeffrey merasa kesakitan sampai beberapa kali dia berteriak. Ada sedikit keanehan yang kulihat di sini. Setiap kali Jeffrey berteriak, Oma yang memijat ikut bersendawa dan terus berulang. Merasa penasaran, aku bertanya sama Mbak Tata, istri Bang Zul. Mbak, itu kenapa ya? Tiap Jeffrey teriak, si Oma bersendawa gitu. Aneh nggak sih? Tanyaku menyelidik.
Ya memang begitu, Mi. Oma itu asli orang Dayak. Katanya dia tahulah hal-hal yang begituan. Mbak Tata menjelaskan. Oh, pantes cantik, kataku sambil tersenyum. Beberapa orang bilang kalau wanita asli suku Dayak itu cantik-cantik. Dan memang benar, Oma yang aku temui perawakannya sangat cantik, apalagi untuk orang yang menginjak umur 60 tahunan. Aku juga kurang tahu umur pasti Oma, dan hanya mengira-ngira saja. Mas, siapa namanya? Oma bertanya di sela-sela kegiatannya. Saya Jeffrey, Oma, jelasnya. Mas Jeffrey tinggal di mana? Kok saya belum pernah tahu? Sebelumnya saya tinggal di rumah dinas yang di atas, Oma. Tapi sekarang sudah ngontrak sendiri, tidak jauh dari sini. Kami pun mulai menceritakan kejadian-kejadian janggal yang pernah kami alami saat tinggal di rumah dinas atas. Sampai dengan jari tangan Jeffrey yang tiba-tiba tidak bisa diluruskan. Padahal sebelumnya tidak kenapa-kenapa. Setelah mendengar cerita, Oma mulai mengerti kenapa keluarga kami jadi sering sakit-sakitan. Itu ada perempuan ngikutin Mas Jeffrey. Mungkin penghuni rumah di atas, jelas Oma dengan tetap memijat sambil sesekali bersendawa. Ngikutin gimana, Oma? Kan saya sudah pindah rumah, tanya Jeffrey bingung. Iya, ngikutin karena tidak mau keluarga Mas pindah rumah, kata Oma. Kok gitu, Oma? Kan kita tidak ada aneh-aneh waktu tinggal di situ. Aku pun mulai bertanya heran. Bukan karena aneh-aneh, memang dia suka. Apalagi ada anak bayi. Makhluk seperti itu sangat suka anak kecil. Tapi dia ini jahat, suka bikin orang sakit. Jelas, Oma. Iya, Oma, kita bergantian sakitnya. Sampai puncaknya yang malam itu saya ngigo tentang pohon coklat. Jeffrey membenarkan. Terus bagaimana, Oma, supaya mereka tidak diganggu lagi? Kali ini giliran Bang Zul yang buka suara. Mas Jeffrey bikin bubur sumsum, bikin 2 mangkok, tapi harus mangkok dari daun pisang. Oma memberi saran. Aku tidak bisa bikin bubur sumsum, Oma. Gimana? Apa beli saja? Tanya aku. Tidak boleh beli, harus dibuat sendiri. Ya sudah, kalau Mbak tidak bisa bikin, besok biar Oma saja yang bikin. Beneran, Oma? Makasih sekali, jadi ngerepotin Oma begini. Mukaku mulai sumringah. Setelah selesai, Oma pamit pulang. Gimana badan kamu? Mendingan gak? Tanya Bang Zul. Mendingan sekali, Bang. Sakti itu, Oma. Jeffrey mulai cengengesan. Emang Oma sakti? Gimana sih kamu? Timpal Mbak Tata. Tapi jariku masih belum pulih, Bang. Jeffrey menunjukkan jarinya yang masih nekuk, tidak bisa lurus. Mungkin tidak bisa langsung juga, sabar saja. Coba kamu telateni pijet sama Oma, saran Bang Zul. Kami pun pulang. Setelah lumayan lama bercengkrama di rumah Bang Zul. Kami menggunakan motor untuk akomodasi selama dinas di sini. Selama perjalanan pulang, aku dan suami berharap setelah ini keadaan akan baik-baik saja dan kembali normal. Sesuai yang dijanjikan. Keesokan harinya, Oma datang ke rumah Bang Zul untuk menyerahkan 2 mangkuk bubur sumsum. Kami diminta menaruh bubur itu di rumah dinas sebelumnya dan di rumah kontrakan yang sekarang. Jeffrey ditemani dengan Bang Zul menaruh bungkusan itu di rumah dinas, sembari menyebutkan beberapa kalimat. Entah kalimat apa yang diajari sama Oma, tapi itu bertujuan agar makhluk itu tidak lagi mengikuti kami. Begitupun juga di rumah kontrakan yang baru. Setelah semua selesai, kami dipesan sama Oma untuk tidak meninggalkan sholat, bahwa semua pertolongan datangnya hanya dari Allah. 1 minggu berlalu, hidup kami berjalan dengan normal, tapi jari Jeffrey masih sama seperti sebelumnya. Ini kenapa jariku kayak gini ya, Bun? Apa tidak bisa sembuh? Muka Jeffrey seakan kecewa. Sabar. Siapa tahu besok ada jalan. Aku mencoba menenangkan. Kayaknya jariku bakal cacat seumur hidup deh, Bun. Hus, ngomong apaan sih? Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak.
Pagi itu Jeffrey pamitan pergi bekerja. Dia juga bilang kalau nanti pulang terlambat karena ada kegiatan yang harus dia siapkan. Telepon berbunyi. Setelah kulihat, ternyata Jeffrey yang menelpon. "Iya ya, belum mau pulang. Sudah jam 8:30 malam loh," rengekku. "Iya, ini sebentar lagi juga pulang, tinggal sedikit lagi," jelas Jeffrey dari seberang telepon. "Vania sudah tidur?" tanyanya lagi. "Sudah, baru saja merem. Kalau sudah kelar, cepat pulang ya ya." "Iya, nanti aku langsung pulang." Bun, mau tahu nggak?" "Mau tahu apa?" tanyaku penasaran. "Jari jempolku sembuh, sudah bisa dilurusin lagi." Jeffrey tampak sangat senang. "Yang benar, kok bisa ya?" Kali ini aku juga terdengar senang. "Iya, serius, nanti saja sampai rumah aku ceritain." "Oke deh, kalau pulang hati-hati ya ya." "Oke, siap," jawab Jeffrey dan ditutup teleponnya. Setelah sampai rumah, aku pun buru-buru tanya karena penasaran. Ditunjukkan jari jempol yang sakit itu ke aku. Benar, jempol suamiku sudah bisa dilurusin. Jeffrey bercerita kalau di acara tadi dia berkenalan dengan banyak orang. Ada salah satu mas-mas yang baru dia kenal juga nyeletuk. "Mas Jeffrey sakit?" tanyanya. "Kok mas tahu?" Jeffrey heran. "Kenalin, namaku Yanto. Aku juga ikut dalam acara ini," jelas orang yang memperkenalkan dirinya sebagai Yanto. "Iya Mas Yanto, saya Jeffrey." "Iya, saya tahu mas," jelasnya. "Sebentar deh, Mas Yanto kenapa bisa tahu saya sakit?" Jeffrey makin penasaran dibuatnya. "Kelihatan kok mas, sini coba saya lihat." Jeffrey pun menyodorkan tangannya yang sakit dan bercerita bagaimana dia bisa mendapatkan itu. Mas Yanto terlihat menggumamkan sesuatu dan ditariknya jempol Jeffrey. Betapa kagetnya Jeffrey dan beberapa orang yang ada di situ setelah mengetahui bahwa ada rambut panjang yang keluar dari jempol Jeffrey. "Rambut dari mana itu mas?" tanyanya heran. "Rambut dari sesosok makhluk yang sempat tinggal sama keluarga Mas Jeffrey kemarin," jelas Mas Yanto. Setelah ditariknya keluar rambut panjang itu, Mas Yanto meminta Jeffrey untuk menggerak-gerakkan jempolnya. Aneh, seperti sulapan saja. Jari yang sudah berminggu-minggu tidak ada tanda-tanda sembuh, kini kembali normal. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Benar-benar kembali seperti sedia kala. Mas Yanto menjelaskan kalau makhluk itu suka sekali bikin orang sakit. Tapi Mas Yanto bilang kalau setelah ini kami benar-benar terbebas dari teror makhluk tidak kasat mata itu. Kami melalui masa dinas di Kalimantan hanya selama 2 tahun. Awal tahun 2018, suami dipindah tugaskan lagi ke Pulau Jawa. "Jeff, kamu gila ya?" Anton tiba-tiba menepuk pundak Jeffrey dari belakang. "Apaan sih? Gila apa?" Kening Jeffrey berkerut tanda tidak mengerti yang diucapkan teman satu kerjaannya itu. "Kamu masa tengah malam mandi, kena rematik syukurin kamu," timpal Anton. "Lah, kapan aku mandi malam? Ngelindur paling kamu." Jeffrey tidak mau kalah. "Ngelindur apaan? Orang pas aku ke kamar mandi dengar kamu lagi mandi, jelas sekali." "Ngelindur dari mana?" jelas Anton. "Rumah dinas kami sebelumnya memang gandeng dengan rumah dinas yang Anton tempati. Makanya kalau ada yang ke kamar mandi, pasti terdengar sampai sebelah rumah. Bentar deh, kamu dengar aku mandi tengah malam, memang kapan?" tanya Jeffrey memastikan. "Kapan ya? 2 hari yang lalu lah." "Kenapa memangnya?" "Aku kasih tahu, tapi kamu jangan kaget." "Apaan sih? Memang kenapa?" Anton penasaran. "Anton, aku sama istriku sudah pindah dari rumah dinas sebulan yang lalu. Jadi rumah itu sekarang kosong." Jeffrey menjelaskan perlahan. "Lah, serius kamu? Bercanda kamu?" Muka Anton kaget. "Kalau tidak percaya, tanya saja tuh stafku. Tanya Bang Zul juga tidak apa-apa. Terus, kalau sudah pindah, yang mandi tengah malam itu siapa dong?"
Kali ini muka Anton memucat. Jeffrey berlalu begitu saja sambil tertawa.